Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ardito Kaisar Arifada Putra dengan NIM 2641010 di kolom 4 dari kelas DAAB. Pada video kali ini saya akan melakukan penjelasan mengenai analisa algoritma rekursif, mana terdapat dua soal. Langsung saja kita ke bagian yang pertama. Di soal yang pertama, kita diminta untuk membuat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan seterusnya. Di mana suku N didapat dari suku N-1 ditambah 2N. Sehingga U5 didapat dari U4 plus 2 kali 5. Nilai U1 ditentukan 1. Oke, langsung saja kita ke VS Code. Nah, untuk algoritmanya kurang lebih seperti ini. Saya membuat sebuah fungsi rekursif dengan nama jumlah UN dengan parameter N, di mana terdapat dua percabangan. Percabangan pertama ini merupakan base case atau basic operation dari fungsi rekursif ini, di mana ketika kondisinya itu N sama dengan 1, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Dan jika tidak, dia akan memanggil fungsinya kembali dengan nilai yaitu jumlah UN N-1 ditambah 2 kali N sesuai dengan berita yang ada pada soal. Nah, pada sini ya, suku N-1 tambah 2 kali N. Lalu kita coba run. Oke, kita coba mencari nilai UN dari 5 karena sesuai dengan perintah yang ada di soal. Nah, nilai UN dari 5 itu adalah 29. Lalu ke soal berikutnya, yaitu di mana kita diminta untuk membuat pohon rekursif untuk U5. Nah, untuk jawaban dari pembuatan pohon rekursif pada soal B ladang 1, kurang lebih seperti ini, di mana suatu kondisi akan masuk ke dalam else jika nilai n-nya tidak sama dengan 1. Maka di sini terdapat pending atau disimpan sementara nilainya pada saat jumlah UN 5 min 1 ditambah 2 kali 5, lalu N kurang 1 menjadi jumlah UN 4 min 1 ditambah 2 kali 4, dan seterusnya hingga jumlah UN 2 min 1 plus 2 kali 2. Kemudian ketika kondisi tersebut sudah mencapai N sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan hasilnya dan dieksekusi sehingga menghasilkan 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 menghasilkan 29. Jadi nilai dari UN dengan 5 ini hasilnya adalah 29 sesuai dengan perhitungan pada algoritma rekursif yang sudah saya buat tadi. Selanjutnya yang C, kita minta untuk menentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, metrik yang digunakan tadi yaitu N ya. Jadi N ini sebagai ukuran inputnya atau parameter yang dimasukkan ke dalam fungsi. Lalu untuk soal yang D, di mana basic operation-nya itu terletak pada baris if N sama dengan 1. Nah, di sini ya. Jadi if N sama dengan 1. Nah, jadi basic operation itu merupakan suatu base case di mana ketika kondisi tersebut dijalankan, maka dia akan mereturn hasilnya atau return nilai, sebuah nilai. Kemudian untuk yang E, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah memerlukan analisa base case, worst case, dan average case. Nah, pada latihan ini kita tidak memerlukan analisa tersebut. Mengapa? Karena ketika kita memasukkan sebuah inputan, jika nilai N tersebut itu jumlah 5, maka jumlah rekursi yang dihasilkan sama dengan nilai N-nya, yaitu tetap. Jadi ketika kita memasukkan N sama dengan 5, maka perulangan yang dihasilkan sama dengan 5 juga. Oleh karena itu kita tidak memerlukan analisa base case, worst case, dan juga average case. Lalu untuk yang F, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input ukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Nah, untuk recurrence relation-nya sendiri yaitu Cn sama dengan 1 plus Cn min 1 plus 2 kali N. Nah, ini mengacu pada percabangan else ini ya. Jadi mengacu pada pemanggilan rekursifnya. Dan C1 sama dengan 1. Kemudian untuk yang G, cari persamaan langsung Cn. Nah, dikarenakan di sini menggunakan base case hanya 1 atau n sama dengan 1, maka kita menggunakan cara backward substitution, di mana pada cara ini recurrence relation-nya ini akan mencari pola, dari beberapa pola sebelumnya, seperti pada jawaban ini yaitu Cn sama dengan 1 plus Cn min 1 plus 2 kali N.
Nah, untuk pola sebelumnya itu dihasilkan yaitu Cn sama dengan 1 plus Cn min 1 plus 1 ditambah 2 kali 2 kali N plus 1. Nah, ini sampai seterusnya ke belakang sehingga ditemukan pola rumus pertama yaitu Cn sama dengan 1 plus Cn min I. Ini adalah nilai yang sama dengan yang sudah dilakukan sebelumnya ditambah 2 pangkat I kali N ditambah I. Kemudian dari penemuan rumus tersebut kita melakukan initial condition di mana C1 disubstitusikan pada Cn min I pada rumus 1 sebelumnya. Hingga menghasilkan Cn sama dengan 1 plus 1 ditambah 2 pangkat I kali N ditambah I. Hingga ditemukan rumus kedua yaitu Cn sama dengan 2 plus 2 pangkat I kali N ditambah I. Kemudian kita substitusikan dengan mensyaratkan Cn min I sama dengan C1 sehingga N min I sama dengan 1 sehingga nilai I adalah N min 1. Ketika kita sudah menemukan nilai I, maka kita substitusikan pada rumus kedua yang sudah kita cari di atas tadi sehingga dihasilkan Cn sama dengan 2 plus 2 pangkat N min 1 kali N ditambah N min 1. Nah, I-nya tadi diganti dengan N min 1. Sehingga hasil akhirnya yaitu Cn sama dengan 1 plus 2 pangkat N per 2 dikali 2N. Kemudian untuk yang latihan kedua, kita diminta membuat fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65, dan seterusnya. Di mana suku ke N didapat dari 5 kali suku N min 1 dikurangi 6 suku U min 2. Misalkan suku 5 didapat dari 5 kali 19 min 6 kali 5. Ini suku 1 sama dengan 0 dan suku 2 sama dengan 1. Nah, untuk algoritmanya kurang lebih seperti ini. Saya membuat sebuah fungsi dengan nama jumlah UN sama seterusnya dengan parameter N, di mana di sini terdapat 3 pertambangan, di mana pertambangan pertama dan kedua ini merupakan base case atau basic operation. Yang pertama, if N sama dengan 1, dia akan menghasilkan nilai 0, dan else if N sama dengan 2, dia akan menghasilkan nilai 1. Kemudian ketika mencapai else, maka dia akan memanggil fungsi rekursifnya kembali dan menghasilkan nilai jumlah UN N-1 dikali 5 dikurangi jumlah UN N-2 dikali 6. Ini sesuai dengan yang ada di soal. Nah, ini 5 kali suku N-1 dikurangi 6 suku U-2. Oke, langsung saja kita coba run. Oke, sesuai dengan perintah dari soal, kita diminta untuk mencari nilai UN dari 4. Kita masukkan 4. Nah, jadi nilai UN dari 4 ini adalah 19. Lalu setelah membuat algoritma rekursif, kita diminta untuk membuat pohon rekursifnya untuk menghitung suku keempat. Nah, untuk pohon rekursifnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan terus-menerus masuk ke dalam else sebelum nilai n-nya itu sama dengan 1 atau sama dengan 2. Sehingga yang pertama itu jumlah UN 4 min 1 dikali 5 min jumlah UN 4 min 2 kali 6. Nah, ini akan pending dan disimpan nilainya hingga akhir dari rekursif tersebut yaitu jumlah UN 3 min 1 dikali 5 min jumlah UN 3 min 2 kali 6. Nah, setelah nilai N itu sama dengan 2 atau sama dengan 1, dia akan mengeksekusi nilai yang disimpan tadi. Sehingga menghasilkan 5 ditambah 4 yaitu 19 sesuai dengan hasil algoritma tadi. Lalu yang C diminta untuk menentukan metrik untuk inputannya atau parameter. Nah, parameter yang saya gunakan tadi yaitu N. Jadi metrik ukuran inputnya adalah N. Kemudian yang D kita diminta untuk menentukan basic operation-nya. Jadi basic operation-nya itu terdapat pada baris if dan else if, yang dimana if N sama dengan 1 dan else if N sama dengan 2. Dimana ketika kita mencapai perdagangan tersebut, maka dia akan menghasilkan suatu nilai atau memberikan nilai yang sudah ditetapkan. Lalu untuk yang E, jelaskan apakah untuk input yang ukuran sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Nah, berdasarkan analisa yang saya buat, yaitu ini tidak memerlukan analisa tersebut. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan banyaknya N atau inputan N yang dimasukkan ke dalam algoritma, dia akan menghasilkan rekursif yang sama dengan jumlah N yang kita masukkan. Jadi nilai N-nya itu tetap. Sehingga tidak memerlukan analisa base case, worst case, dan average case. Lalu yang F, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input ukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation. Nah, untuk recurrent relation-nya kurang lebih seperti ini. Cn sama dengan 1 plus Cn min 1 dikali 5 min Cn min 2 kali 6. Nah, ini sesuai dengan kayak pemanggilan rekursinya kembali di perjalanan else tadi.
kita diminta untuk mencari persamaan langsung dari Cn. Nah, untuk mencarinya kita tidak lagi menggunakan backward substitution. Mengapa? Karena di sini terdapat dua basic operation atau dua nilai n yang berbeda, sehingga kita menggunakan cara second order. Nah, di mana pada cara second order ini kita membuat suatu persamaan menjadi sama dengan 0 dan berubah nilai yang ada di dalam persamaan tersebut. Misal jika nilai tersebut bernilai n, maka akan dirubah menjadi r kuadrat. Jika nilainya n-1, maka dirubah menjadi r, dan jika n-2, maka dirubah menjadi 0. Langsung saja, dari persamaan recurrence reaction tadi didapatkan persamaan yaitu Cn min 1 min Cn min 1 kali 5 ditambah Cn min 2 kali 6 sama dengan 0. Nah, lalu kita ubah menjadi R kuadrat min 5R tambah 6. Nah, untuk min 1 ini kan bernilai 0, jadi kita tidak usah teruskan lagi. Nah, dari persamaan ini kita dapat mencari R1 dan R2. R1-nya sama dengan 3, R2-nya sama dengan 2. Dapat ditemukan rumus pertama yaitu Cn sama dengan AR1 pangkat N tambah BR2 pangkat N. Nah, dari rumus tersebut kita dapat memasukkan nilai R1 dan R2 ke dalam Cn tersebut. Sehingga dihasilkan Cn sama dengan 3A pangkat N ditambah 2B pangkat N. Nah, di sini terdapat dua kondisi, yaitu jika C1 dan C2. Di mana jika C1 3A plus 2B, B sama dengan min 3 alfa per 2. Ini alfa dan beta maksudnya. Kemudian untuk C2, 3 alfa pangkat 2 ditambah 2 beta pangkat 2 sehingga menghasilkan C2 sama dengan 9A plus 4B. Nah, nilai B tadi kita masukkan min 3 alfa per 2 sehingga menghasilkan 9A min 6A. Sehingga nilai dari C2 adalah 3 alfa. Nah, dari sini kita dapatkan nilai alfa yaitu sepertiga dan nilai beta min setengah. Setelah kita masukkan nilai alfa tadi ke dalam sini, sehingga nilai beta yaitu min setengah. Setelah mendapatkan nilai A dan alfa dan beta, kita masukkan pada persamaan langsung Cn, sehingga Cn-nya itu bernilai sepertiga kali 3 pangkat N min setengah kali 2 pangkat N. Baik, mungkin sekian presentasi penjelasan latihan 1 dan 2 dari analisa rekursif. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.